Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Kurniati, CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi, modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut akan saya jabarkan mengenai langkah segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Selanjutnya, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan perbaikan hubungan dengan murid. Ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Selanjutnya, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ada beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan dalam menjalankan langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berikut adalah beberapa contoh praktek yang saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama. Sebelum jam pelajaran bahasa Inggris, Manda meminta izin ke ketua kelas akan pergi ke kamar mandi. Sampai jam pelajaran bahasa Inggris selesai, Manda tidak kunjung kembali ke kelas. Menurut informasi dari teman-temannya, Manda membolos pada jam mata pelajaran bahasa Inggris karena dirinya belum membuat recon teks yang diberikan seminggu yang lalu. Miss Bond selaku guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11 F3 melaporkan tindakan Manda tersebut kepada Bu Yesi selaku guru BK kelas 11 F3. Ketika istirahat kedua, Bu Yesi memanggil Manda ke ruang BK untuk menanyakan permasalahan tersebut kepada dirinya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Manda. Terima kasih Bu. Manda mau duduk di mana, di sini atau di situ? Di sini. Iya, silakan duduk Manda. Terima kasih Bu. Gimana kabarnya Manda? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik aja. Nah, tadi Ibu titip pesan sama Bu Mira ya untuk memanggil Manda datang ke ruang BK. Alasan Ibu memanggil Manda karena Ibu mendapat laporan dari Miss Bond, guru bahasa Inggris kita, bahwa tadi Manda sengaja membolos pada jam beliau. Kalau boleh tahu kenapa Manda membolos?
Setahu ibu, Manda ini anaknya yang rajin, yang semangat kalau belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa tiba-tiba demikian, Manda? Sebelumnya saya mau minta maaf dulu Bu, karena di jam pelajaran Misbon, di jam pelajaran bahasa Inggris, saya tadi tuh izin ke toilet Bu. Nah setelah dari toilet, saya malah ke perpustakaan dan nggak balik ke kelas lagi Bu, karena saya tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris, yaitu tugas di konteks. Nah, tidak apa-apa, Manda. Membuat kesalahan seperti ini tentu saja Manda memiliki alasan ya nak ya. Nah, apakah ibu boleh tahu alasannya? Kira-kira apa, Manda? Selama 5 hari sebelumnya Bu, ayah saya masuk rumah sakit. Jadi saya dan ibu saya harus gantian buat jagain ayah. Jadi tiap pulang sekolah saya harus pergi ke rumah sakit buat gantian sama ibu. Dari tiap pagi saya harus pulang lagi ke rumah Bu buat pergi ke sekolah. Jadi saya tidak punya waktu buat ngerjain tugas. Nah, jadi begitu ceritanya ya Manda. Ibu turut prihatin atas masalah yang menimpa kamu dan sekeluarga. Nah, baiklah Manda. Ibu di sini tidak akan menyalahkan Manda karena Manda memang lagi punya masalah ya nak ya. Namun tindakan yang Manda lakukan dengan membolos ke perpustakaan tentu saja tidak benar. Nah, ibu di sini ingin berdiskusi bersama Manda untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Nah, bukankah tujuan Manda untuk sekolah itu untuk menuntut ilmu, nak? Iya kan? Untuk masa depan juga? Iya. Iya. Nah, bukan jika Manda membolos, kira-kira akan merugikan Manda atau tidak? Iya. Nah, benar Manda. Menurut kamu, apakah yang sudah Manda lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum sesuai Bu dengan keyakinan yang telah kita selesaikan. Nah, kenapa kira-kira belum sesuai? Nilai apa yang Manda langgar? Karena saya tidak mengerjakan tanggung jawab saya yang mengerjakan tugas tepat waktu Bu. Nah, benar. Apakah Manda bersedia untuk memperbaikinya sekarang, nak? Saya bersedia. Bersedia. Nah, ibu sangat senang mendengarnya jika Manda bersedia. Semangat, Mel Manda. Kenapa kok sedih sekali kayaknya? Nah, untuk memperbaiki kesalahan itu, kira-kira apa yang bisa Manda lakukan? Saya akan minta maaf langsung ke Miss Bon Bu dan berjanji untuk tidak akan melakukan hal yang sama lagi Bu. Dan juga saya akan langsung mengerjakan tugas di konteks yang sudah diberikan Miss Bon 1 minggu belakangan ini Bu. Nah, alhamdulillah. Terima kasih ya Manda. Sepertinya Manda benar-benar mau belajar dari kesalahannya Manda. Nah, semoga ayah Manda cepat sembuh dan semoga Manda menjadi anak yang sukses. Amin. Terima kasih atas doa baiknya Bu. Ya. Nah, kira-kira ada lagi yang mau diceritakan Manda? Sudah Bu, itu aja. Sudah itu aja. Nah, sekarang Manda, terima kasih untuk waktunya dan Manda sudah secara sportif menemui ibu ya nak ya. Nah, sekarang silakan Manda kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kasus kedua. Dira merupakan salah satu siswa kelas 11 F6. Dia sudah 5 kali datang terlambat selama 1 bulan ini. Hal ini diketahui oleh Bu Yesi selaku guru BK ketika merekap absen bulanan. Ternyata hal tersebut terjadi disebabkan Dira harus mengantar adiknya terlebih dahulu ke sekolah. Dira harus mengantar adik ke sekolah karena menggantikan posisi ayahnya yang sedang sakit. Jarak antara sekolah Dira dengan adiknya lumayan jauh, sekitar 20 menit. Bu Yesi meminta Dira untuk menemuinya di ruang BK untuk memastikan ke Dira terkait keterlambatan yang dilakukannya. Assalamualaikum. Dira udah dari tadi sampainya? Udah. Nah, Dira udah dari tadi nunggu ibu? Sudah Bu. Sudah. Maaf ya, tadi ibu dari kelas dulu, baru ibu kesini. Ternyata Dira sudah menunggu ibu. Nah, Dira gimana perasaannya? Alhamdulillah, tapi agak sedikit tertahan ya. Nah, Dira, kira-kira tahu nggak kenapa Dira ibu panggil hari ini ke BK?
Tahu Bu, karena Dira udah terlalu sering terlambat Bu. Nah, benar, karena Diva sudah sering terlambat. Sudah berapa kali, Diva? Sudah 5 kali berturut-turut Bu. Nah, sudah 5 kali berturut-turut. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi, nak? Karena Dira harus mengantar adik Dira dulu ke sekolahnya Bu, baru bisa datang ke sekolah. Oh, jadi Dira ngantar adik dulu pagi-pagi ya. Nah, Ibu mengerti dan memahami dengan keadaan Dira sekarang. Karena sebelum ke sekolah Dira harus mengantar adik dulu ya ke sekolah adik. Nah, tapi Ibu pikir pasti ada juga teman Dira yang lain memiliki kegiatan di pagi hari kan? Ya Bu, sebenarnya Dira juga merasa malu harus datang terlambat setiap hari ya Bu. Nah, Dira tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Karena walaupun Ibu sebagai guru, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira apa alasan yang lebih lengkapnya kenapa Dira terlambat datang ke sekolah? Ya karena kan Dira harus mengantar adik terlebih dahulu dan juga Papa lagi sakit Bu, jadi Dira harus yang menggantikan tanggung jawab Papa untuk mengantarkan adik ke sekolahnya. Jadi gitu, karena Papa sakit, Dira yang menggantikan posisi Papa untuk mengantarkan adik ke sekolah gitu ya. Nah, Siva masih ingat nggak di awal pembelajaran dulu kita pernah bikin kesepakatan kelas bersama kan? Nah, keyakinan kelas apa kira-kira yang sudah kita sepakati namun Dira langgar? Iya Bu, Dira masih ingat yaitu kesepakatan datang tepat waktu dan disiplin terhadap belajar Bu. Nah, Ibu percaya Dira dapat mempraktikkan keyakinan kelas yang telah kita susun dengan baik ya Dira. Iya Bu, insya Allah Dira bisa ya. Nah, jadi menurut Dira solusi buat masalah Dira ini supaya bisa untuk tepat waktu dan bisa untuk disiplin datang ke sekolah, kira-kira apa? Yang harus dilakukan itu bisa memanage waktu Dira dengan baik dan bangun lebih awal dan bisa dengan cepat mengantar adiknya Bu. Wah, luar biasa sekali rencana yang udah Dira buat. Ibu senang sekali mendengarnya dan Ibu yakin Dira bisa menjalankannya ya nak? Insya Allah bisa Bu. Setelah Dira, insya Allah Dira bisa untuk menerapkan keyakinan kelas kita untuk selalu disiplin datang ke sekolah. Dan kalau mau Dira boleh meminta bantuan kepada orang tua tadi ya, seperti yang sudah Dira sampaikan, untuk mengingatkan Dira supaya Dira bisa bangun lebih awal sehingga tepat waktu datang ke sekolah. Bagaimana Dira? Apakah Dira setuju? Ya Bu, Dira sangat setuju Bu. Dan terima kasih atas arahan yang telah Ibu berikan dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada Dira. Semoga Dira bisa jauh lebih baik dan tidak akan mengecewakan Ibu lagi Bu. Baik Dira, jika Dira setuju berarti besar harapan Ibu untuk melihat perubahan ya pada diri Dira. Apakah ada yang masih mau Dira tanyakan lagi sebelum kita mengakhiri konseling kita hari ini? Tidak ada Bu. Tidak ada. Nah, baiklah Dira, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dan Dira boleh kembali lagi ke kelas. Dan terima kasih banyak untuk kesempatan Dira udah secara sportif, sudah menunggu Ibu juga tadi kan? Nah, sekarang silakan kembali ke kelas Dira. Testimoni dari murid terkait pelaksanaan bimbingan konseling dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofelika Mamandahari dari kelas 11 F3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan testimoni terhadap konseling yang telah saya lakukan bersama Ibu Yesi Kurniati. Pada saat saya dipanggil ke ruang BK, saya merasa takut akan dimarahi karena saya takut akan dimarahi karena masalah yang telah saya perbuat. Lalu setelah saya diberikan konseling, saya merasa tenang karena Ibu Yesi memberikan solusi dan juga memberikan ketenangan kepada saya. Jadi saya saat ini merasa sangat senang karena solusi yang diberikan Ibu sangat membantu pada masalah saya. Terima kasih kepada Ibu Yesi karena telah memberikan konseling kepada saya. Saya Radina Cantika dari kelas 11 F6 ingin melakukan testimoni terhadap konseling yang telah saya lakukan bersama Ibu Yesi Kurniati. Perasaan pertama kali waktu ditanya oleh Ibu Yesi itu cukup takut dimarahi ataupun takut disalahin.
kesalahan yang sama lagi. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Yesi karena telah memecahkan masalah saya. Terima kasih. Demikian praktek pelaksanaan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dalam pemberian layanan konseling kepada siswa